Jangan scroll dulu. Bayangkan ini, kamu bangun pagi, buka media sosial, dan yang muncul justru kabar seperti ini. Warga Malaysia di wilayah perbatasan terang-terangan menyatakan lebih memilih Indonesia. Ini bukan sekadar rumor, bukan gosip netizen yang lewat begitu saja. Ada simbol paling sensitif yang ikut muncul merah putih. Seketika Malaysia geger, Asia Tenggara ikut menegang. Pertanyaannya sederhana tapi berat. Ini benar-benar ancaman bagi sebuah negara? Atau hanya teriakan warga yang sudah terlalu lama merasa dilupakan? Sedikit yang ingat, Indonesia dan Malaysia sebenarnya pernah nyaris berada di bawah satu pemerintahan dengan nama besar Indonesia Raya. Ketika sebagian warga Malaya menyatakan ingin bergabung dan berjanji setia pada tanah air bersama, merah putih bahkan sempat dikibarkan. Namun rencana itu kandas di tengah jalan. Indonesia justru memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, lebih cepat dari rencana Jepang. Sejak saat itu, gagasan Indonesia Raya ikut runtuh. Ibrahim Yaakob pun harus mengubah arah perjuangannya. Sementara Malaya baru merdeka 12 tahun kemudian, tepatnya 31 Agustus 1957. Malaysia geger. Warga perbatasan terang-terangan ingin bergabung dengan NKRI. Merah putih siap berkibar. Coba bayangkan perlahan. Pagi hari, kabut tipis masih menggantung di perbatasan. Bukan Jakarta, bukan Kuala Lumpur, hanya titik sunyi yang biasanya dilewati truk sawit dan motor tua. Lalu tiba-tiba, merah putih berkibar. Bukan karena hari kemerdekaan, bukan karena kunjungan presiden, tapi karena permintaan warganya sendiri. Di titik itu, semua orang terdiam. Loh, ini Malaysia kan? Boom! Media sosial langsung meledak, timeline mendidih. Grup WhatsApp keluarga mendadak berubah jadi ruang sidang versi emak-emak. Twitter atau sekarang X ramai seperti pasar pagi. Judul-judul media bombastis bertebaran. Warga Malaysia mau gabung NKRI. Merah putih di tanah jiran, Malaysia terancam pecah. Tenang, tarik napas. Tapi wajar kalau orang langsung geger. Ini bukan isu receh. Ini bukan debat bakso lawan soto. Ini soal bendera, loyalitas, dan harga diri negara, tiga hal yang kalau disentuh, urat leher langsung tegang. Yang membuat narasi ini makin panas, sumbernya bukan elit politik, bukan oposisi, bukan tokoh separatis bersenjata. Katanya, ini datang dari warga biasa. Orang-orang perbatasan yang setiap hari melihat dua negara, hanya dipisahkan garis imajiner dan pos jaga kecil. Ada video, ada unggahan, ada kalimat emosional, janji setia, ungkapan kecewa, nada yang bukan diplomatis tapi curhat keras. Dan seperti biasa di era media sosial, curhat bisa berubah jadi krisis internasional dalam hitungan jam. Di Indonesia, reaksinya campur aduk. Ada yang dadanya langsung mengembang, nasionalisme naik ke ubun-ubun. Lihat, NKRI masih diimpikan. Tapi ada juga yang dingin sambil bertanya, ini beneran atau cuma konten? Di Malaysia, situasinya lebih rumit. Ada yang marah, tersinggung, merasa dihina. Karena bagi negara manapun, kabar bahwa warganya ingin memindahkan loyalitas adalah tamparan keras. Apalagi kalau simbolnya bendera negara tetangga yang hubungannya selama ini, ya kita tahu sendiri. Kadang mesra, kadang ribut, soal lagu, budaya, sampai wasit bola. Kenapa isu ini langsung meledak sebesar ini? Karena ia menyentuh saraf paling sensitif di Asia Tenggara. Identitas, sejarah kolonial, dan pertanyaan lama kita ini sebenarnya siapa? Ini bukan cuma soal Indonesia dan Malaysia. Ini tentang luka lama yang belum sepenuhnya kering. Jujur saja, hubungan kedua negara ini seperti saudara kandung serumpun. Satu nenek moyang, tapi sering bertengkar. Kadang sepele, tapi dampaknya panjang. Jadi begitu muncul narasi warga Malaysia ingin gabung NKRI, alarm langsung berbunyi di mana-mana. Merah putih di sini bukan sekadar kain dua warna. Ia berubah jadi bahasa emosi, bahasa kekecewaan, bahasa perbandingan, bahasa sindiran paling telak. Karena bendera bukan cuma milik negara, tapi milik rasa aman, rasa diperhatikan, dan rasa diakui. Entah berapa orang yang mengunggah, entah seberapa representatif, semuanya langsung ditarik ke level negara. Media sosial memang begitu. Satu suara bisa terdengar seperti 1000. Satu video bisa dianggap gerakan, padahal realitas di lapangan seringkali jauh lebih sunyi dan jauh lebih rumit. Tapi di era algoritma, emosi selalu lebih laku daripada klarifikasi. Jangan heran kalau judul dibuat setajam mungkin. Warga kecewa itu biasa.
Tapi warga ingin ganti negara, itu clickbait kelas wahid. Yang sering dilupakan, wilayah perbatasan itu bukan etalase negara. Ia sering jadi gudang belakang. Jauh dari pusat, jauh dari sorotan. Tapi justru di sanalah identitas paling cair. Orang belanja beda negara, saudara beda paspor. Bahasa sama, adat sama, lagu dangdutnya juga sama. Di titik seperti itu, nasionalisme tidak hitam putih. Ia abu-abu, fleksibel, kadang lebih ditentukan oleh siapa yang memberi jalan bagus, sekolah layak, dan puskesmas hidup bukan oleh pidato pejabat di ibu kota. Karena itu, ketika narasi ini muncul, jangan langsung lompat ke kesimpulan besar. Seringkali yang berbicara bukan agenda geopolitik, tapi perut dan martabat. Bukan soal ingin mengkhianati negara, tapi ingin hidup lebih layak. Namun bagi negara, simbol tetap berbahaya, karena simbol bisa membakar emosi publik. Dan emosi publik, kalau dibiarkan, bisa menekan pemerintah untuk bereaksi berlebihan. Disitulah risiko sebenarnya. Untungnya, dan ini penting baik Malaysia maupun Indonesia tidak langsung tersulut. Pemerintah tidak ikut bermain api. Semua tahu, satu pernyataan ceroboh bisa berubah jadi konflik diplomatik. Konflik itu mahal, bukan cuma secara politik, tapi juga sosial. Jadi ya, Malaysia geger, Indonesia ramai, media bersorak, netizen panas. Tapi di balik kegaduhan itu ada pertanyaan jauh lebih penting. Kenapa suara seperti ini bisa muncul dari wilayah perbatasan? Apa yang sebenarnya mereka rasakan sampai simbol negara lain terasa lebih menggoda? Tenang, kita belum sampai ke akarnya. Ini baru permukaannya. Selanjutnya, kita bongkar pelan-pelan ketimpangan pembangunan, rasa terpinggirkan, dan kenapa perbatasan selalu jadi titik rawan emosi nasional. Karena kalau kita berhenti di merah putih yang berkibar, kita cuma dapat dramanya tanpa memahami sebab-musababnya. Dan tanpa sebab, isu ini hanya jadi tontonan. Di baliknya, ada cerita hidup yang jarang masuk pidato kenegaraan. Wilayah perbatasan sering penting di peta, tapi dilupakan di anggaran. Di banyak titik perbatasan Malaysia, terutama yang jauh dari Kuala Lumpur, ceritanya hampir sama. Jalan rusak, akses terbatas, rumah sakit jauh, sekolah seadanya, lapangan kerja, itu-itu saja. Mau sakit serius, siap-siap menempuh jarak jauh. Mau hidup lebih baik, lirik seberang. Dan disinilah perbandingan muncul. Bukan karena warga rajin baca laporan ekonomi, tapi karena mata mereka melihat langsung. Kampung sendiri jalannya bolong. Di seberang, jalan mulus, pos lintas batas modern, lampu terang, aparat terasa hadir. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang agresif membangun perbatasan. Brandingnya jelas beranda depan negara. PLBN dipamerkan, presiden datang langsung. Pesannya satu, kami melihat kalian. Sekarang bandingkan dari sudut pandang warga perbatasan Malaysia. Negara mereka maju, pusat kotanya keren. Tapi, apakah kemajuan itu sampai ke kampung mereka? Disitulah masalahnya. Rasa terpinggirkan tidak datang tiba-tiba. Ia menumpuk pelan-pelan, tahun demi tahun. Dan ketika orang merasa dilupakan, mereka mulai bertanya, negara ini masih ingat kami atau tidak? Pertanyaan itu berbahaya. Karena saat jawabannya terasa tidak, simbol negara mulai kehilangan makna emosional. Bendera masih berkibar, tapi rasanya kosong. Lagu kebangsaan masih dinyanyikan, tapi nadanya hampa. Di titik inilah simbol negara lain bisa terasa lebih menggoda bukan karena ideologinya, tapi karena janji implisitnya. Diperhatikan, dibangun, dianggap ada. Perlu digarisbawahi, ini bukan soal pindah paspor massal. Ini bahasa protes paling keras yang bisa dipakai, karena kalau mengeluh biasa tidak didengar. Demo kecil sunyi, tapi bilang kami mau gabung negara lain, boom, semua menoleh. Merah putih berfungsi seperti toa raksasa. Bukan pesan diplomatik, tapi teriakan, kami ini ada. Ironisnya, teriakan itu baru didengar setelah viral, setelah media turun, setelah netizen ribut, setelah pejabat gelagapan. Padahal keluhan soal jalan, listrik, sekolah, dan layanan kesehatan sudah lama ada. Wilayah perbatasan selalu jadi ruang liminal setengah sini, setengah sana. Identitas cair. Orang kerja di satu negara, belanja di negara lain, menikah lintas paspor, ngobrol pakai bahasa yang sama, negara hadir lewat seragam dan stempel. Maka ketika kesejahteraan timpang, perbandingan lintas batas jadi otomatis. Di Indonesia, isu ini sering disambut euforia nasionalisme. Lihat, mereka ingin gabung. Tunggu dulu. Kalau jujur, ini juga peringatan buat Indonesia. Karena wilayah perbatasan kita dulu pernah persis seperti itu.
Bedanya, sekarang sedang dibenahi. Tapi jangan GR, kalau pembangunan berhenti, rasa kecewa bisa muncul dari sisi manapun. Karena pembangunan bukan cuma soal beton, tapi soal rasa dimiliki. Ketika negara hadir hanya lewat aparat keamanan, tapi absen lewat layanan publik, warga merasa diawasi, bukan dirawat. Di Malaysia, seperti di banyak negara lain, pembangunan sering tersedot ke pusat. Logika ekonomi jalan, tapi logika sosial tertinggal. Akibatnya, perbatasan jadi ruang sunyi yang rawan disulut emosi. Kenapa simbol negara jadi alat protes? Karena ia paling cepat memaksa negara bereaksi, menyentuh harga diri elit, mengangkat isu lokal ke level nasional, bahkan internasional. Sekali lagi, ini bukan gerakan separatis terstruktur, bukan kudeta senyap. Ini luapan emosi warga yang merasa hanya jadi catatan kaki. Dan kalau negara cuma merespons dengan ancaman hukum tanpa menyentuh akar masalah, siklusnya akan berulang. Hari ini merah putih, besok simbol lain. Sekarang mundur lebih jauh ke sejarah, ke masa ketika Indonesia dan Malaya hampir benar-benar bersatu. Dan kenapa bayang-bayang itu masih menghantui sampai hari ini? Ini bukan pertama kali sejarah menyodorkan cerita itu. Gagasan Indonesia Raya bukan karangan netizen. Ia pernah jadi diskusi serius para pendiri bangsa. Indonesia dan Malaysia bukan dua bangsa asing yang kebetulan mirip. Mereka dipisahkan kolonialisme, bukan identitas. Satu rumpun, satu bahasa dasar, satu budaya besar. Saat Jepang menduduki Asia Tenggara dan kekuasaan kolonial goyah, muncul mimpi menyatukan wilayah Melayu dalam satu negara merdeka, Indonesia Raya. Soekarno tahu, Hatta tahu, nasionalis Malaya tahu, Ibrahim Yaakob, pemimpin Kesatuan Melayu Muda, bahkan terang-terangan mendukungnya. Di Malaya, merah putih pernah dikibarkan sebagai simbol harapan persatuan. Tanggal 12 Agustus 1945 menjadi momen penting. Ada pernyataan kesiapan setia membentuk tanah air bersama. Tapi sejarah tidak pernah lurus. Hatta dan tokoh lain menolak, bukan karena benci Malaya, tapi karena realitas. Indonesia sendiri masih rapuh. 2 hari setelah Jepang menyerah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Mimpi Indonesia Raya retak bukan karena tak indah, tapi karena terlalu berat. Malaya pun menunggu hingga 1957. Garis batas mengeras, bukan hanya di peta, tapi di identitas. Namun ingatan kolektif tidak langsung hilang. Ia tersisa seperti bara. Mapindo muncul, lalu runtuh. Konfrontasi datang. Sejak itu hubungan naik turun, selalu dibayangi sejarah yang belum tuntas. Maka ketika hari ini muncul narasi warga Malaysia ingin gabung NKRI, itu bukan anomali, itu gema masa lalu yang disentuh ulang oleh ketimpangan modern. Identitas serumpun adalah pedang bermata dua, memudahkan kerjasama, tapi membuat batas terasa artifisial. Tapi sejarah bukan legitimasi untuk mengulang masa lalu mentah-mentah. Kedaulatan hari ini berdiri di atas hukum internasional. Lalu bagaimana sikap resmi negara? Jawabannya justru dingin. Malaysia meredam, bukan meledakkan. Indonesia menghormati kedaulatan, tidak ikut campur. ASEAN tenang, diplomasi berjalan. Di layar ponsel, dunia seolah runtuh. Di meja negara, semuanya tetap berjalan. Artinya jelas, ini dibaca sebagai luapan emosi sosial, bukan ancaman kedaulatan. Bukan berarti bisa diabaikan. Justru sebaliknya, kalau akar masalah tak disentuh, isu serupa akan muncul lagi. Jadi sikap negara itu sederhana tapi sulit. Jangan dibesar-besarkan tapi jangan disepelekan. Dan disitulah kita sampai pada pertanyaan terakhir, kenapa dalam banyak konflik sosial, bendera selalu jadi simbol utama? Kenapa identitas nasional sering jadi bahasa kekecewaan?